Rekan guru bahasa Inggris, kita bertemu kembali ya pada kelas Zoom meeting ya. Zoom meeting ini adalah yang kedua dari 11 kali Bapak Ibu. Oke. Lalu saya harap teman-teman sudah membaca ini dengan baik ini ya. Ini teman-teman warna hijau ini. Makan jawab, keluar nih jawab. Ya. Saya sambilan. Jadi teman-teman, saya harap ketika Bapak Ibu tidak berbicara, ya di mute aja. Dimatikan mikrofonnya supaya apa yang saya sampaikan bisa teman-teman semuanya mendengar gitu ya. Nanti ada sesi diskusi, sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa buka mikrofon kembali gitu ya teman-teman ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Pak Mister. Ya, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu ya, tips belajar. Jadi kita bukan hanya melulu tentang menjawab soal, namun tips belajar ini sangat penting menurut saya ya. Contohnya di sini teman-teman mungkin ada yang mengajar di SD, ya, ada yang tidak aktif mengajar bahasa Inggris. Memang harus dicatat Bapak Ibu. Terutama kata-kata yang sering muncul seperti itu ya. Saya ulangi, terutama kata-kata yang sering muncul. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya, ya, nanti di hari-hari yang akan datang ketika saya ada memberikan teks bahasa Inggris itu, saya share itu Bapak Ibu, itu terutama untuk latihan membaca, teman-teman. Ya, latihan membaca ya. Coba saya apa dulu. Ini sudah saya record Bapak Ibu ya. Oke, latihan membaca ini supaya kita bisa mendalami narasi-narasi soal terutama PCK ya. Terutama. Coba Bapak Ibu lihat ini soalnya panjang begini ya. Belum lagi opsi jawabannya. Ini semuanya kan harus dibaca, teman-teman. Maka perlu pembiasaan untuk membaca ya. Itu dari saya. Kecuali Bapak Ibu super sibuk, ya itu mungkin lain hal ya. Ada hal prioritas yang lebih prioritas dari kelas bimbel ini, itu saya serahkan kepada Bapak Ibu. Namun ketika teman-teman ya ada waktu, oke, maka manfaatkan untuk aktif dalam kelas bimbel kita Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini lagi ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini kan semuanya panjang-panjang ini teman-teman. Oke. Lalu yang berikutnya teman-teman, ya, saya sudah berpengalaman sebagai tentor untuk guru bahasa Inggris sejak tahun 2019. Itu Bapak Ibu ya. Sejak tahun 2019, sekarang tahun 2024, berarti sudah jalan 6 tahun. Oke, saya sudah katakan kepada teman-teman, ya, 2 kelas bimbel saya yang terakhir itu bisa lulus 100%. Oke, termasuk yang piloting 1 Bapak Ibu. Ya, mungkin ada nanti Bapak Ibu yang bertanya soal tryout-nya mana, soal tryout-nya mana. Oke. Dalam pelaksanaan UTBK nanti, Bapak Ibu, ya, yang diujikan itu bukan hanya soal-soal di tryout. Bisa saja Bapak Ibu mungkin mendapatkan 90% dari tryout, bisa saja 50%, bisa saja 25%. Maka dari itu saya menyimpulkan ada beberapa paket soal. Gitu ya. Oke, tentang pelaksanaan UTBK, UKP, PPG, guru bahasa Inggris, Bapak Ibu sudah ada dapat jadwalnya, tahap 3? Sudah, Pak. Belum, Mister. Kalau tahap 3 belum. Ada yang mengatakan sudah ya. Ibu Darmalena, tanggal berapa, Bu? Bulan besok. Kalau nggak salah bulan besok, Mister. Tanggalnya? Kira-kira tanggal 6 sampai tanggal berapa itu ya? Ya, kalau menurut saya tanggal 6 tidak mungkin ya. Tanggal 6 tidak mungkin, paling itu tanggal 6 untuk pendaftarannya. Tanggal 6 sampai tanggal 10 itu upload video UKIN kayaknya, Mister. Ya, itu Iya, UKIN sampai yang saya 10 tanyakan November itu UTBK. UKIN. Ujian tulis Nah, Bapak. itu belum Mister, belum dapat Belum jadwal. dapat. Sudah saya screenshot, Mister, tapi lupa.
Gimana? Tanggal 16 sampai 21 Iya, November. iya, iya. 16 sampai 21. Maka Bapak Ibu tidak terasa nanti kita sampai pada tanggal itu. Maksud saya apa? Jangan nanti Bapak Ibu super sibuk di beberapa hari menjelang UTBK. Maka perlu di apa ya, digeluti mulai saat ini Bapak Ibu ya. Oke. Saya sudah men-share teman-teman tentang studi kasus ya. Bapak Ibu, ya. UKP PPG piloting ini bukan hanya tentang ujian tulis, gitu ya. Bagaimana UKIN Bapak Ibu silahkan dipersiapkan. Dan juga tentang studi kasus. Bapak Ibu tidak lulus studi kasus sama juga tidak lulus PPG piloting. Itu teman-teman ya. Bapak Ibu harus bisa mengetik teman-teman ya. Maka dalam hal mengetik ini, apakah Bapak Ibu mengetik 10 jari atau 11 jari? Tahu nggak Bapak Ibu istilah 10 jari, 11 jari? Kalau 11 jari itu menggunakan 2 telunjuk gitu teman-teman ya, 2 telunjuk. Nah, itu biasanya lama. Oke, kalau mengetik 10 jari itu, ya 11 jari itu 2 telunjuk teman-teman. Tapi kalau 10 jari berarti itu sudah yang apa ya, yang pernah latihan tentu. Namun intinya di sini saya mengatakan teman-teman, waktu untuk studi kasus itu hanya 30 menit. Gitu ya. Dengan target 500 kata. Belum lagi tentang apa yang kita akan ketikkan. Maka di sini bagi teman-teman yang lambat mengetik, ya perlu latihan mengetik. Jadi teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, berkomentar, silakan. Saya, Mister, Silakan Ibu Terlela. tentang studi kasus ini, Mister, Ya silakan Bu. harus dikerjakan semuanya atau dalam bentuk waktu ujian kita nanti itu? Itu di waktu ujian Bu, waktu UTBK itu. Oh, itu ya, Pak. Ya, jadi UTBK itu dia totalnya 150 menit. Ya, untuk Ya. SJPCK itu 120 menit ditambah 30 menit studi kasus. Studi kasus 30 menit, jadi total 150. Ya, namun yang saya tahu ini terpisah waktunya. Ya, 30 menit untuk studi kasus ya dengan target 500 kata. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Belum lagi merangkai kata-katanya. Ya, itu kan ada 4 bagian. Silakan. Pakai bahasa Inggris semua itu, Mister? No. Dan juga harus asli teman-teman ya, asli apa yang Bapak Ibu sudah alami, apa yang Bapak Ibu sudah jalankan. Itu ya. Jadi tidak bisa plagiat, tidak bisa istilahnya mencontek. Itu ya Bapak Ibu. Ada yang lain silahkan teman-teman sampai yang sudah saya bicarakan. Terima kasih, Mister. Ya. Ya, nanti ini ada rekamannya teman-teman. Nanti juga akan ada file jawabannya ya. Oke, saya ulangi lagi, studi kasus itu menggunakan bahasa Indonesia. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak ada lagi, kita masuk ke pembahasan soal Bapak Ibu ya. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, ini ya, ini ada tips menjawab soal ya. Di sini yang pertama itu apa? Membaca kalimat terakhir sebelum opsi jawaban. Hal ini penting ya, terutama untuk soal-soal yang panjang-panjang itu supaya kita tahu, kita paham apa yang ditanya gitu ya. Teman-teman, ini sudah beberapa kali saya share, maksud saya supaya Bapak Ibu membaca. Lalu juga perhatikan konteksnya atau tentukan kata kuncinya. Dalam kalimat terakhir itu kan kadang ya, tidak semuanya atau lebih sering. Dia di situ terdapat pertanyaannya. Atau pernyataan yang tidak lengkap. Oke, lalu juga opsi jawaban harus berhubungan dengan konteks soal. Penyelesaian permasalahan dia solutif ya.
Lalu ada juga tips eliminasi ya. Tips eliminasi ini bisa mengerucutkan opsi jawaban ya. Lalu ini juga penting teman-teman ya. Perhatikan kata-kata bersinonim. Nah, kalau pada ujian-ujian UTBK yang sebelumnya, kalau dulu dinamakan UKM PPG atau UPPPG, itu soal-soalnya banyak yang tentang sinonim gitu Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat teman-teman ya. Ini kan cukup panjang teman-teman. Maka di sini ya perhatikan, perhatikan ini sudah saya cetak tebal ya. Given this situation, which of the following student-centered learning? Nah, student-centered learning strategies would be most effective in helping Mr. Adam achieve his goal. Apa inti dari pertanyaannya Bapak Ibu? Topiknya apa? Ini ya. Ya. Jadi yang dari 5 ini yang mana ini yang merupakan student-centered learning strategies? Kalau ini kan tambahannya ya. Student-centered learning strategies ini akan membantu ya Mr. Adam untuk mencapai tujuannya. Berarti bisa juga untuk meyakinkan jawaban kita nanti kita cari di sini ya Mr. Adam itu untuk apa tujuan Mr. Adam itu yang pertama ya. Oke, lalu ya ini bisa juga cara cepat Bapak Ibu ya. Kita baca aja ini lalu kita lihat di sini ya yang mana di sini yang merupakan strategis. Strategis itu sama dengan model ya, model pembelajaran yang student centered yang berpusat kepada peserta didik. Maka di sini tadi ada tips eliminasi teman-teman ya. Ini bagaimana ini? Apakah student centered learning or not? Ini kan lecture Bapak Ibu. Lectures. Berarti ini penjelasan dari guru menurut saya ya. Kalau penjelasan dari guru, pemaparan dari guru itu bukan student centered learning, right? Setuju Bapak Ibu ya? Jadi ini kita eliminasi. Ya, kita eliminasi, saya beri warna abu-abu. Nah, ini bisa pakai tips menjawab soal eliminasi ya. Kita eliminasi jawaban yang kita yakini salah. Oke. Lalu ini yang opsi alfa ya. Huruf A itu saya sebut dengan alfa Bapak Ibu ya. Assigning additional reading and comprehension exercise on environmental topic to reinforce the material. Ini kan hanya membaca. Membaca itu termasuk student centered learning kah? Maka teman-teman ini tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita ini kan belajar agak panjang pembahasannya gitu ya. Supaya kita bisa memahami bagaimana cara menganalisa soal. Ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya teman-teman ya, seumpamanya kita belum bisa mengerucutkan ke satu opsi jawaban, bisa kita lihat lagi pemaparan di sini, narasi di awal ini ya mengarah kemana dia nanti. Maka di sini kembali lagi Bapak Ibu kita butuh banyak membaca, ya, banyak membaca. Middle school English teacher Mr. Adam has introduced a series of expository texts to improve students' reading and critical thinking skills. These texts cover pressing environmental issues like climate change, deforestation, pollution, and conservation efforts. Adam aims, perhatikan Bapak Ibu, dikatakan aims, Adam bertujuan, berarti ini adalah goal-nya. Tadi saya katakan perhatikan kata-kata bersinonim. Ini dikatakan in helping Mr. Adam to achieve his goal. Itu kan satu konteksnya ya. Adam aims to raise awareness and foster responsibility toward environment. When many students show this interest. Oke, Bapak Ibu, dikatakan di sini murid-muridnya disinterest. Maknanya apa Bapak Ibu?
maknanya Kurang tidak Tidak tertarik. menarik. Tidak Materi tertarik. Maka tidak ada menarik. kemungkinan ya learning strategies tadi adalah yang menarik gitu ya. Resulting in shallow answer and lack of depth during listening activities, student appear distracted and lack engagement. Nah, itu sama juga dengan disinterest itu. Missing the core values messages, Adam believes that understanding and internalizing environmental conservation values crucial for academic growth and global citizenship. Oke, Bapak Ibu ya. Ini bisa dicatat Bapak Ibu. Oke, apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah rasa global citizenship? Belum, Mister. Ya, Belum, Mister. hal seperti ini yang saya maksud Bapak Ibu bisa dicatat. Bapak Ibu tulis global citizenship ×2 itu tentang kerjasama, kolaborasi, menghargai perbedaan, mencapai tujuan bersama itu Bapak Ibu. Maka berdasarkan hal ini ya ada kolaborasi, ada kerjasama, maka yang ini bisa kita edukasi. Oke? Yang mana di sini ada kolaborasi Bapak Ibu? This is the answer. Ada pertanyaan? Di Delta ya, grup D kita sebut dengan Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kalaupun kita lanjutkan nanti Kalau di yang sana. Sebentar ya. To address this issue, nah Bapak Ibu, paham tidak? Ini nanti akan sering muncul teman-teman. Apa artinya to address this issue? Ya, ini akan sering muncul. Ya, mengatasi masalah ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita teman-teman catat, mengatasi hal masalah ini, Adam is exploring student-centered learning strategies that emphasize active participation ya. Kalau dikatakan active participation itu lebih ke bentuk apa Bapak Ibu ya? Lebih condong ke apa? Pergerakan fisik gitu ya, bukan hanya berbicara. Critical learning personal connection. Nah, perhatikan Bapak ya, personal connection. Ini kan sudah masuk kerjasama, kolaborasi. Kalau kita baca seterusnya di sini ada such as project based learning. Nah, di sini ternyata sudah ada project based learning. Bagaimana kita bisa melihat project based learning ini kalau tidak kita baca? Kan seperti itu teman-teman ya. Maka jawabannya delta. Oke. Bapak Ibu bisa kita lanjut? bisa. Ya. Mister, Ya, Global Citizenship Development tadi artinya apa? ya, kalau arti langsungnya itu kewarganegaraan dunia. Itu ya. Namun dalam kewarganegaraan dunia itu adalah yang ditonjolkan tadi sudah saya katakan adalah kerjasama, kolaborasi, itu ya. Itu kan mirip-mirip ya kerjasama kolaborasi. Lalu pencapaian tujuan bersama, menghargai perbedaan latar belakang, ya. Lalu juga kemampuan berkomunikasi. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan kemampuan berkomunikasi? Teman-teman, kemampuan berkomunikasi itu bukan hanya kita bisa berbicara. Bapak Ibu bisa nggak mendengarkan Mr. IDP? Bisa nggak Bapak Ibu mendengarkan dengan baik ketika Mr. IDP menerangkan? Bapak Ibu paham nggak apa yang disampaikan Mr. IDP saat ini? Ketika Bapak Ibu paham dan melakukannya, pasti kemampuan berkomunikasi teman-teman baik. Jadi kemampuan berkomunikasi itu listening and speaking. Nah, itu yang terutama ya. didengar dan bisa diucapkan ya, Mister. Ya, listening and speaking. Nah, itu. Jadi kita paham apa yang kita sampaikan, bisa kita sampaikan dengan baik, apa yang disampaikan orang lain kita bisa memahami dengan baik. Nah, itu intinya. Berarti termasuk listening, bukan hanya speaking, gitu ya. Ada lagi teman-teman?
Nggak ada? Bagaimana dengan opsi C ini, Mister? Ini kan debat Bapak Ibu ya. Organize classroom debate on the cause and solution. Nah, di sini juga ada solution Bapak Ibu ya. Ini juga ada solusinya, perhatikan ya. Jadi kalau debat itu menurut saya bukan kolaborasi. Itu aja. Ini kan debat. Bagaimana, Bu? Paham, Pak. Ya, ada yang Paham, lain? Mister. Ada? Tidak? Kita lanjut. Mari kita lanjut soal nomor 2 ya. Ini penting untuk dipahami adalah tentang kompleks multiple choice namanya nih teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu minimal 2. More than one correct statement. Oke, itu dulu ya Bapak Ibu. Maka nanti di sini kalau pada saat UTBK itu di checklist teman-teman ya. Di checklist 2 atau 3 gitu. Which of the following strategies are effective in this context? Ya, kembali lagi yang ditanyakan adalah tentang strategi atau metode. Ntar Bapak Ibu ya, ada kendaraan brong-brong lewat. Oke, jadi kembali lagi tentang learning strategies. Kita baca di sini teman-teman ya. Miss Pita is an English teacher who is designing a lesson plan aimed at improving students' attitude toward learning and their abilities in listening and speaking. Nah, ini teman-teman ya, biasanya ini penting untuk kita perhatikan. In learning and speaking discussion text ya. She also plans student-centered learning emphasizing on knowledge construction and problem solving. By tailoring, ya, dengan menyusun the learning experience to meet the needs and interest of students, she can create more conducive environment for learning. Oke, jadi yang pertama di sini adalah tentang listening and speaking. Jadi yang tidak tentang listening and speaking kita eliminasi dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini engage student in various activities that promote. Nah, ini promote ini. Apa ini promote? Ini juga akan sering muncul. Ini seperti menanamkan, meningkatkan ya. Active learning listening skills such as summarizing. Okay. Paraphrasing and asking clarifying question during discussion. Ini teman-teman ya. Ini sepertinya ada situ listening skill ya. Listening skill betul. Lalu kita lanjut encourage open-ended discussion. Open-ended discussion ini berarti discussion yang bersifat apa itu? Seperti open-ended question, berarti yang membutuhkan pemaparan bukan hanya yes or no ya jawabannya. Where student have the opportunity to express. Ini cukup jelas sekali teman-teman. The opinion, ask question, and engage in meaningful dialogue with their peers. Maka ini kita checklist ya. Kita kasih checklist. Lalu selanjutnya, foster individual learning experiences where students work individually to analyze discussion. What about this option? Opsi Charlie, kita checklist atau tidak teman-teman? Tidak. Tidak ya, karena ini hanya bersifat individu, sementara kalau listening and speaking itu kan interaktif, ada interaksi ya Bapak Ibu. Opsi Delta, provide student with real life tasks or scenarios that require them to apply their listening and speaking. Ini cukup jelas teman-teman ya. Oke, maka ini kita checklist. Yang Eco, provide student with memorization drills. Ini tentang mengingat Bapak Ibu. Ini kita tidak checklist. Maka sekarang teman-teman mari kita lihat opsi alpha, opsi A ya. Ini bagaimana? Ini kita checklist nggak ini? Checklist. Nah, ya. Listening skill. Jadi ada seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu dari soal try out.
Gitu ya. Namun Bapak Ibu di sini opsi alfa ini ketika diaplikasikan bukan jawaban yang benar, bukan pernyataan yang benar. Itu ya. Makanya di sini jawabannya beta dan delta Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya juga saya memilih ini, namun dari hasil pemeriksaan tryout ini tidak benar. Itu ya teman-teman. Ini agak kontroversial menurut saya ya. Nah, nanti kita kaji bersama lagi kalau ada Bapak Ibu yang bisa menerangkan ya, bisa kita Masih diskusikan ragu. lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Masih ragu, Mister. Pak ini beta dan delta. Kalau di Silakan ada yang mau berkomentar? Ya masih bingung, Mister. yang Masih bingung, Mister, tentang yang there can be more than one correct statement ini. Ya, Berarti kita harus, pertanyaannya apa, teman-teman? apakah kita harus memilih keduanya atau gimana, Mister? Harus atau yang benarnya saja? Yang kita checklist itu adalah pernyataan yang benar sesuai dengan narasi soal. Bisa teman-teman? Kalau yang piloting 2 Coba PO itu satu-satu yang ya, A katanya teman-teman, benar. Bapak Ibu, supaya tidak seperti Mister, alasannya yang A kok nggak Bapak Ibu, termasuk apa ya? dengarkan dulu Iya, alasannya yang A itu kok masuk. Dengarkan dulu saya teman-teman. Tadi kan sudah saya katakan, Bapak Ibu harus bisa mendengarkan dengan baik ya. Supaya teman-teman tidak barengan berbicaranya, sebutkan nama dulu. Sebutkan nama supaya saya bisa menyebutkan kembali. Oke, silahkan. Siapa tadi yang mau bicara? Sebutkan nama dan berbicara. Septia, Mister. Septia, Ibu Septia silakan. Iya. Yang A itu kenapa kok salah ya, Mister? Oke teman-teman, tadi ada kesalahan. Sebentar saya share lagi ya. Oke teman-teman, tadi siapa tadi Ibu siapa tadi silakan. Bu Septia, Mister. Silakan Ibu Septia. Ya, yang nomor 2 tadi Silakan. kenapa? Ya, yang nomor 2 tadi ya. Kenapa kok yang A itu yang alfa kenapa kok jawabannya salah, Mister? Alasannya apa gitu? Tadi saya masih bingung. Tadi kan sudah saya katakan Bapak Ibu, makanya dengarkan saya dengan baik teman-teman ya. Ya. Oke, nomor 2 ya. Iya. Tadi sudah saya katakan ini ya, di sini ada untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan baik, such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying question during discussion. Ini teman-teman, sebelumnya saya juga memilih ini, namun apa? Ini sudah diterapkan di tryout oleh teman-teman tahap 2 dan jawabannya ini tidak termasuk. Gitu ya. Nanti demikian juga ya untuk soal-soal SJT mungkin ada beberapa yang jawabannya itu yang menurut tryout ya seperti bertolak belakang dengan analisa kita Bapak Ibu. Oke? Sir. Oke, Mister. Silakan sebut nama. Sebut nama. Ramiati, Halo. Sir. Sebut nama ya. Siti Ramiati, Sir. Silakan Ibu Siti. Kan saya itu ada ikut bimbel juga di grup sebelah gitu, Sir. Beliau kan piloting 2 gitu, Sir, mereka gitu ya. Saya ikut gabung. Itu katanya benar, Sir, katanya. Soalnya kalau itu nggak di checklist, nilainya poinnya berkurang gitu. Ya. Kan dia 75, 35 ya kalau nggak salah ya.
Baik, gitu. memang ini apa ya? Kadang seperti ini Bapak Ibu ya. Kadang kita sistem itu kadang nggak tahu. Mungkin kadang dia salah. Ini teman-teman saya sudah katakan tadi, makanya tadi pun saya tidak salahkan pertama ini. Ya, di kelas bimbel tahap 2 di pertemuan awal itu ini saya benarkan. Oke, namun dari teman-teman peserta tahap 2 ini mengatakan ini disalahkan. Ya, saya sebelumnya ini mengatakan ini benar juga. Oke, seperti itu. Makanya tadi saya katakan tadi seperti itu, teman-teman. Oke, silakan yang lain kalau ada. Tidak? Lanjut. Berarti Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ya, kembali lagi kalimat terakhir, which of the following activities would likely achieve Miss Gina goal of promoting both religious value. Ya, di sini ada religious teman-teman ya. Oke, di sini ada satu lagi learner autonomy ya. Biasanya ini harus dua-duanya masuk. Oke, namun di sini yang paling jelas yang kita pahami adalah religious value. Nilai-nilai agama, nilai-nilai moral itu kan hampir sama teman-teman ya. Kita baca di sini. Miss Gina recognizes the importance of creating a safe and supportive learning environment that foster students' spiritual development. Kita lihat di sini Bapak Ibu ada spiritual, ya itu kan sudah synonymous, right? Synonymous dengan religious values. Moral values, self-reliance in reading short functional text announcement. She wants to ensure that classroom atmosphere encourages students embrace their faith. Nah, di sini ada lagi their faith, kepercayaan. Oke, practice good deeds. Ya, ini hal-hal positif semua teman-teman. Maka dalam hal ini yang mana di sini ada berhubungan dengan religious value, ya itu bisa menjadi opsi jawaban. Coba kita lihat. Di sini ada religious, namun perhatikan konteksnya. Apakah ini konteksnya tentang bisa diterapkan dengan nilai-nilai? Yang ini ada nggak tentang religious value? Tidak ada, kita eliminasi. Ya, yang Charlie ada ya. Nah, maka ini bisa menjadi opsi. Yang Delta tidak ada, kita eliminasi. Yang Eko Tidak ada. kita eliminasi. Maka di situ tinggal dua opsi, Alpha atau Charlie. What is your option? Charlie. Oke teman-teman, jadi ada seperti ini. Saya ingin mengingatkan bahwa ketika saya Mr. IDP sudah men-share file soal, paling tidak Bapak Ibu sudah baca. Supaya dalam kelas Zoom seperti ini bisa nyambung Bapak Ibu ya, bisa nyambung ketika Bapak Ibu sudah baca. Memang dalam seminggu ini saya sangat sibuk Bapak Ibu ya dengan peserta tahap 2. Ya, makanya seperti itu keadaannya. Oke teman-teman, nanti untuk hari selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bisa lebih intensif. Bisa dipahami soal nomor 3 Bapak Ibu? Insya Allah. Bisa. Lanjut. Next question, next number. Nomor 2, jawabannya apa, Mister? Oh, delta. Oke, kita lanjut teman-teman. Given this situation, which teaching material would be most effective in helping students understanding the underlying purpose and identify